Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Salsabila Citrajati dari Universitas Terbuka jurusan PGSD Purwokerto. Baik, teman-teman, di sini saya akan mengikuti lomba stand up komedi ya, video pendek ini sebagai contoh. Ada beberapa cerita pengalaman pribadi saya yang akan saya ceritakan tentunya supaya nanti bisa insya Allah menang ya guys ya. Langsung aja, yuk dikepoin. Oke, guys, aku punya cerita. Saya itu kerja di di SD sebagai guru SD kelas telu. Kelas telu campuran ngapak nggih bahasa Jawane mboten bahasa Indonesia bahasa Jawa mboten napa-napa nggih. Saya ngajar kelas 3 SD. Waktu itu terjadi pembelajaran kelas rangkap. Apa itu pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran yang digabung. Ya, ada kelas 3 sama kelas 4. Ya, nah, waktu itu kelas 3 sama kelas 4 kemudian ada pelajaran yang saya satukan jadi satu, kebetulan tentang menghormati kedua orang tua. Ya, for your information, ternyata ada anak didik saya namanya Andra kelas 4 minggu kemarin, 2 minggu yang lalu kayaknya ya, iya 2 minggu yang lalu itu bapaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu bapaknya meninggal dunia. Kemudian setelah 2 minggu kemudian dia berangkat, ketemulah saya. Saya karena kebetulan videonya pas dengan video pembelajaran tentang menghormati orang tua, saya tayangkan video tentang hormat, berbakti kepada orang tua. Bagaimana? Terus saya juga tayangkan anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Apa dampaknya kayak gitu. Suatu ketika Andra melihat video itu seakan-akan kayak mau nangis. Seakan-akan kayak mau sedih. Tapi seakan-akan juga satu lagi. Kayak kelihatan mau apa itu? Kayak mau BAB. Tapi nanti dulu ya. Itu saya baru kasih clue atau kisi-kisinya ya guys ya. Jadi setelah penayangan video selesai, Andra tiba-tiba keluar. Tuh, oh enggak tung 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 bukan, masa nadanya tung tung dengan nada yang membingungkan. Nih, enggak nangis enggak gimana ya? Pokoknya nada sendu. La 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 la. Hop, udah ini anggap saja pintu depan kelas saya. Si Andra tiba-tiba termenung melihat ke depan, tapi muka-muka raut muka yang kayak menahan sesuatu. Nah, saya keluar mengikuti Andra. Saya takut Andra sedih karena tayangan video saya itu. Saya takut Andra mengingat kedua orang tuanya karena video pembelajaran yang saya tayangkan. Ya guys ya. Terus saya tanya Andra, saya rangkul. Ini ibarat saja Andra ya guys ya. Mas Andra, Mas Andra kenapa sayang? Kenapa? Enggak apa-apa, Bu. Andra bilang aja. Andra kenapa? Andra sedih? Belet Bu. Walah, ternyata Andra belet tapi saya masih masih kepikiran takut Andra sedih karena saya. Jadi ada anak-anak nih yang lain datang. Bu guru, Bu guru, Andra kenapa, Bu? Nah, saya jawab, itu Andra kebelet BAB. Saya nggak mungkin bilang ke depan anak-anak, itu Andra sedih karena guru tayangkan video. Yang pertama, saya menjatuhkan harga diri saya sebagai guru karena saya mungkin dalam arti tidak cocok memberikan video ke anak yang memang orang tuanya kemudian sudah meninggal kayak gitu ya. Yang kedua, ya saya kalau bilang kayak gitu nanti Andra mau kayak inget beneran. Jadi akhirnya saya hanya bilang Andra kebelet BAP. Tapi karena saya juga kadang-kadang masih sama-sama belajar ya, guru masih belajar kayak gini, guru Gen Z ya juga belajar lah ya guys ya. Kalau ada salah ya tolong di komen aja ya guys. Nah terus intinya alasannya saya nggak mau bilang Andra karena sedih atau apa, saya juga nggak tahu si Andra sedih atau apa. Saya bilang aja ke anak-anak dengan polosnya, ini sayang Andra kebelet BAP, tolong dipeluk. Ntar dulu belum. Andra kebelet BAP sambil tunggu sebentar. Terus anak-anak kayak ingin nunjukin, ayo Indra ke WC, ayo Indra ming WC. Terus karena saya juga bingung, Andra ayo ke WC Indra, nggak mau, dia masih nggak mau, masih kayak kebelet gitu, tapi masih diem aja. Terus habis itu
teman-temannya kan masih meratapi Andra kayak gitu, lihat Andra, terus saya bilang, ayo nah kita peluk Andra bareng-bareng biar Andra itu tenang kayak gitu guys ya. Terus akhirnya anak-anak dalam hati, dia bu guru Yudis kepriwe, anak wong belet BAB malah diperintah kon meluk Andra. Aduh, bukan kon WC, tapi yang namanya anak-anak SD itu manut, nggak ada yang berontak guys, karena bu gurunya kadang-kadang kayak gini nih. Iya, kalau lagi banyak pikiran ya guys ya. Nah, terus anak-anak suruh meluk si Andra. Akhirnya anak-anak juga manut, tapi sambil menatap temen sambil muka-muka bingung gitu guys, tanya sambil bukan tanyanya mungkin dalam hati ya, sambil pirik-pirik kayak gitu. Guruku priwe dalam hati gitu. Tapi saya ikut meluk. Tapi karena udah Andra nggak kuat ternyata guys, dia bukan sedih. Ya dia bukan sedih, tapi memang dia anaknya tuh gembira. Anaknya gembira, kemarin bapaknya meninggal, alhamdulillah ya, mungkin sedih awal, tapi karena ya mungkin sedihnya pas lagi di kamar sendiri atau apa. Saya lihat Andra anaknya lebih semangat. Setelah itu dia tetap sekolah dengan semangat, dengan yang gembira. Ternyata apa guys? Udah nggak tahan karena kebanyakan dipeluk kak saya sama teman-temannya. Terus akhirnya dia kabur, pelekendung, nyalain air di apa namanya WC sekolah, terus ternyata dia BAB. Saya temenin karena dia kelas 3 SD, nggak bisa yang namanya apa namanya, mbok ada yang ya mungkin yang temen-temen guru SD tahu lah ya, mbok si Andra BAB-nya itunya nggak bersih, nyiram WC-nya. Jadi saya tetap dampingi. Saya nggak masuk, guys. Saya tahu saya cewek, walaupun cewek karo cewek ya orang kayak gue, tapi Andra kan cowok ya. Saya nunggu di depan. Masa saya ngintilin Andra sambil ngeliatin. Wah, Andra atos. Atos. Oh, Andra lagi orang tahan ya, akhirnya metune bebel. Bu guru malah ngomong atos ya, kok bu guru Bu Yudi semua ditempilingin, nang wong-wong kape ya, nggak mungkin Bu Guru nunggunya di depan, masa ngikutin nintil gini, nggak mungkin ya guys ya. Oke guys, itu cerita yang pertama. Ya, cerita yang kedua, perhatikan. Tertawa nggak? Oke, yang nggak tertawa nggak apa-apa, aman, aman. Tapi, Anda lewatnya pulang mana? Anda lewatnya mana pulang? Gimana sih ya? Anda lewatnya jalan mana? Aduh maaf bahasanya kebalik balik. Pokoknya Anda lewatnya di mana? Nanti akan saya hadang ya. Kalau nggak tertawa harus tertawa, yang namanya setan komedi tujuannya untuk orang-orang tertawa. Kalau Anda nggak tertawa, saya hadang. Tapi saya sih biasanya lembek, kadang-kadang sok-sokan nih gagah gini. Tapi kalau misal orangnya ternyata lebih lebih gagah saya, maksudnya sikapnya, langsung saya yang tadinya kayak gini, apa kamu berani, terus yang lalang sebelahnya, ya kenapa aku berani, enggak ya ipik-ipik mulai melaku umbet kayak gitu paling aku ya guys. Oke, cerita yang kedua, kepo nggak nih? Kepo dong. Cerita yang kedua, aku tuh aku aku tuh waktu dulu tuh pernah PDKT sama seseorang ya guys. Nah waktu PDKT itu pertama kali PDKT itu sama orang ya masa bukan orang, pokoknya orang, ya orang sih, ya pokoknya aku PDKT sama seseorang itu. Aku tuh anaknya sebenarnya kalau makan banyak banget, sampai 2 piring bisa jadi. Kadang-kadang kalau lauknya cocok, 3 piring 4 piring masuk bro. Iya, ibuku udah pernah bilang, Mbak Tita, kan aku kalau di rumah disebutnya Mbak Tita, Mbak Tita, ya kamu kan udah gede, mau nanti menemukan pasangan ya, pasangan sendal, maksudnya pasangan manusia ya. Sendal aja gandengan, aku sekarang jomblo guys. Tapi nggak usah bahas jomblo ya, jomblo di depan. Nah tapi yang bahas PDKT dulu ya, mantan ya, mantan. Nah saking semangatnya, kayak ini batuk, tanda saya mau juara nih, amin. Nah itu guys, aku udah dibilang ibuku, Mbak Tita, diet Mbak Tita, karena apa? Mbak kamu nanti ketemu laki-laki, kadang-kadang laki-laki sukanya yang langsing-langsing, Mbak Tita gembrot gitu. Enggak lah Bu, males. Barang alhamdulillah waktu itu saya lagi deket lah ya sama cowok. Terus habis itu, nah waktu PDKT, sebelum PDKT saya diet habis-habisan, akhirnya badan saya kecil ya. Sebelumnya saya makannya banyak, jadi apa-apanya makannya dikit ya guys ya. Nah waktu itu tuh jalan sama cowok ya ke tempat mana yo, bendungan apa lah, pokoknya sebuah tempat ya. Nah setelah itu
waktu itu tuh aku pagi nggak makan. Walaupun sediet-dietnya aku pagi itu tetap makan, guys. Tapi karena pagi nggak koper, karena kalau pagi-pagi itu kalau mau ketemu cowokku dulu tuh harus luluran atau apa dan lain-lain ya, bukan cowok ya, mantan ya. Harus ketemu mantanku dulu tuh harus luluran dan lain-lain. Jadi paginya nggak koper sarapan. Akhirnya aura aura gemukku keluar semua. Sebenarnya aku pengen kayak jaga image di depan PDKT. Ya sebenarnya bisa. Ya memang waktu itu aku jaga image banget ya. Aku berusaha makannya dikit. Nah, pas lagi makan siang sama mantanku itu, nah pas lagi berusaha makan siang bersama mantanku itu ya guys. Nah, ini, nah, kebanyakan nah ya, ngulek. Nah itu, nahnya banyak sekali. Aku bener-bener gemeter karena dari tadi pagi nggak makan. Kebetulan dia menyajikan sebuah makanan yang sangat enak. Aku suka waktu itu makan nasi padang. Nasi padangnya yang mehong, guys. Waduh. Terus aku makannya cimit-cimit, cimit padahal ya aslinya ya anggaran kencot ya. Sing jenenge aku kayak kau. Semene lah ya guys, ora semene juga. Bibirku ya gede tapi harus gede semene ora kalan. Semene lah ya guys ya. Oh, tapi karena ada PDKT ada temenku itu yang mantan-mantan dulu, akhirnya aku makan cuma bukan satu sendok, setiap suapan itu sepucuk sendok, imit, imit, imit. Nah, barang yang dulu mantanku langsung apa namanya si dia tuh kemudian izin sama aku untuk ke WC. Adik Yudi sing ayu dewek, aku izin ke WC karena keluarga nasi padang enak banget kayak gue. Iya mas nggak apa-apa. Nah kesempatan mumpung pacarnya aku ke WC waktu dulu, akhirnya aku sempetin nih makan nasi padang sebanyak-banyaknya dengan keraukan sendok yang banyak. Hem, kayak gitu ya. Nah, terus aku sempet pikir, kok nek misal apa jenis pacarnya teka, terus aku ngomong kayak kayak itu nasinya habis gara-gara tadi diambil kucing kayak gitu. Aku alasannya gitu pokoknya. Yang penting aku madang dulu lah kayak gitu. Lah, aku makan nih. Enak pol ya Allah kayak es gurung madang. Brokon kedua. Aku kan seneng iso, kayak enak isone di enak pol. Nah, ketika itu tuh pacarku tuh keluar dari apa? Apa guys? Dari WC. Terus dia lihat aku makan segitu banyaknya. Terus aku kaget, kesel, guys. Terus dia nepuk-nepuk pundakku. Kalau lapar-lapar aja, makan-makan aja. Mas gak pandang fisik kok. Oh iyalah, kata siapa ya Mat ini. Ya itu rayon-rayon kembali ya sebenarnya ya. Gak tahu ya hati seseorang. Pokoknya gitu. Pokoknya lucu nggak? Yang tadinya makannya cimit-cimit barang orangnya pergi, aku makannya banyak kayak gitu ya. Tapi itu mantan ya guys, aku udah lebih ingin fokus ke masa depanku dulu ya guys ya. Udah yang mantan biarlah berlalu. Masa lalu biarlah masa lalu. Dung dangdut dung dangdut nyong seneng dangdut, Rika seneng nopo nggih. Panjenengan seneng nopo. Nah, yang ketiga nih, cerita yang terakhir. Kalau memang saya kepilih, saya akan memberikan video yang video saya akan menampilkan yang lebih insya Allah. Saya akan belajar tentang stand up comedy itu yang benar bagaimana ya guys. Kalau ada kekurangannya tolong dikoreksi. Terus yang ketiga ya guys ceritanya. Ini adalah perabotan Risop, bukan Risop, 2YR. 2Y ya. Ini perabotannya ayah dan ibu saya disebutnya 2YR karena Y-nya itu berasal dari Yudhistira Salsabila Citra Jati, dan Y yang kedua adalah Yudhistira Maulidan Alfarisi, dan R adalah Ridho, adik saya Muhammad Ridho Fauzi. Adik saya ada 2 ya, laki-lakinya 2 seperti itu. Jadi disingkat jadi 2YR. Nah, di sini tuh luar biasa. Ini jualannya tadinya nggak sekomplit ini ya guys ya. Ini udah komplit karena apa? Mari kita flashback ke cerita saya, mimpi saya dulu. Kata wong Jawa ya, nek dewek ngimpi sebuah kotoran, baik kotoran dari manusia, kotoran hewan, kata wong Jawa kue rezeki. Percaya ora? Percaya, nek ora percaya, diteni. Setiap aku ngimpi kayak gue guys, langsung maklunting. Karena berezeki. Rezekinya bukan sekangkene udu kenyataannya guys, aku ngalami dewek sebelum
sebelum itu tuh ini udah ada nih perabotan tapi belum lengkap. Aku ngimpi lagi nyapu, ser karo nyanyi goyang adempret, goyang adempret. Nah, nyapu tiba-tiba nangisor anak kotoran kucing apa ya waktu itu? Ya, kotoran kucing nih orang kotoran apa? Bu, niki anak kotoran kucing. Saya kayak gitu. Terus ibuku bilang, ya udah disapu mbak, tapi dalam mimpiku aku belum menyapu kotoran tersebut ya. Belum menyapu kotoran tersebut. Berarti sudah selesai, udah nggak ada cerita lanjutan mimpi lagi. Nah setelah itu aku cerita ke ibu. Bu, Tita ngimpi niki tapi dereng sempet nyapu kotorannya. Wah, ngimpine nang ndi kowe BAP nih mbak? Teng mriki, teng napa? Teng perabotan mriki, toko 2YR. Oh, jelas kowe perabotan 2YR ana sing larisi. Nek ora ana sing juguli. Seminggu kemudian, alhamdulillah, ana wong sing baik hati banget organisasi yang membantu adik saya, Rido ya, yang membuatkan dulu tuh organisasi dari apa ya, kalau nggak salah Kita Bisa sama satunya lagi apa. Terima kasih kepada tim Kita Bisa ya, dan satunya lagi mohon maaf saya lupa, kemarin sudah membantu kamar mandi kami yang khusus untuk adik saya Rido, karena adik saya Rido disabilitas ya. Beliau kelainan sindrom Harlequin ichthyosis dan dia butuh mandinya itu sampai nggak berjam-jam. Mohon maaf ini mbaknya ketahuan jarang ngurusi adine ya. Iya, karena mbaknya kadang-kadang udah sekolah terus campur kuliah. Jadi Rido lebih sering mandi sama yang mengurus kayak gitu. Kalau dulu Rido mandinya sama saya sering mandi sama saya tuh pas saya, Masya Allah, kok tukur-tukur. Pokoknya saya waktu sering ngurusin Rido tuh waktu zaman sekolah, karena saya belum kerja, belum disambi-sambi kerja lainnya. Nah tapi karena sekarang saya sudah ngajar di SD Alam Hayuba, sudah kuliah, kadang-kadang jualan juga, kadang-kadang nggak kober bantu Rido kayak gitu, tapi lebih sering mandinya sama Mama Tiwi yang mengasuh. Ibu saya juga kerja kayak gitu ya guys. Intinya berbagi lah ya, berbagi apa ya, clue berbagi pekerjaan biar cepat selesai semuanya. Loh, kok ceritanya sampai situ sih guys? Aduh, pokoknya dulu tuh, ya pokoknya Rido tuh mandi berjam-jam karena kami dari keluarga yang sederhana, ya sederhana banget. Jadi kami belum bisa membuatkan backup untuk Rido untuk berendam selama sejam yang ibaratnya Rido nggak kesempitan. Jadi selama ini Rido tuh berendam pakai ember yang kecil kayak ember bayi, padahal Rido udah umur 9 tahun. Ya, jadi dari tim Kita Bisa atau tim satunya lagi apa saya lupa nggih. Nah, itu membuatkan backup kamar mandi untuk Rido, guys. Tuh luar biasa banget ya, guys ya. Nah, satu lagi ya, guys. Ini alhamdulillah tim tersebut juga membantu memberikan berbagai macam barang-barang perabotan yang tadinya cuma paling yo, guys ya. Ada ini satu, ini juga nggak banyak toplesnya. Dulu celengannya tuh cuma celengan kodok aja, guys. Banyak peminatnya, ada yang beli banyak, tapi karena qadarullah ibu saya nggak bisa, ya ibu sama ayah saya nggak bisa lagi modal lagi karena uangnya untuk keperluan lain. Qadarullah guys, dari tim tersebut memberi sebuah banyak sekali barang-barangnya ya guys ya. Nih, saya tontonkan ke panjenengan sedoyo tuh, lebih komplit apa aja insya Allah ada di sini ya guys ya. Termasuk karpet-karpet pun di sini ada guys ya. Ya yang mau dibeli silahkan ya guys ya, murah meriah guys. Nah pokoknya guys, intinya hal lucu dari situ adalah kalian pikir sendiri apa? Apa? Yang lucu saya dari mana lucu? Saya cantiknya kayak gini, kayak Jessica Iskandar, kayak Mulan Jamila, kayak apa banget ya? Kayak Maya Estianti loh, cantik banget tuh kan? Yang lucu apa? Yang lucu adalah, masa kalian nggak tahu? Udah aku jelasin ya. Yang lucu adalah orang Jawa tuh ngimpinya kadang-kadang nek daya percaya temenan, ngimpi ketemu kotoran, yang nggak suka lihat rezeki, gue ya guys ya. Tapi sing jarene ngimpi dipatok ular gue, aku urung tau ngimpi dipatok ular jare arep bojo, tapi nanti siki urung ketemu ngimpi patok ularan ya guys. Mungkin hurung aja aku bojo kon fokus disit karo keluargaku, fokus karo karirku, dan semoga aku berharap banget ya, semoga ini
lomba dispor seni UT, lomba stand up komediku menang. Bapak Ibu juri, kalau ada salah saya mohon maaf, dan penonton saya juga mohon maaf. Mungkin ceritanya 3 dulu. Kalau memang saya berkesempatan untuk menayangkan video lagi atau nanti lomba di mewakili UT nasional, saya siap untuk belajar dan memperbaiki diri, dan komen-komennya saya insya Allah dijadikan pembelajaran ya, supaya saya lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya. Semoga kalian selalu sehat, semoga panjenengan sedaya sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.